Untuk pendaftaran online calon Tamtama TNI AD sudah dimulai dan sekarang sudah memasuki tahap validasi. Bagi rekan-rekan yang belum mendaftar, segera mendaftar sehingga bisa langsung memasuki tahap validasi. Setelah Anda mendaftar, Anda akan mendapatkan nomor pendaftaran. Selama 5 hari berjalan proses validasi, ada beberapa kesalahan yang sudah dilakukan oleh calon Tamtama. Saya harapkan ini tidak terjadi pada kalian. Di sini akan saya sampaikan beberapa kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kalian. Dan ini sebagai pelajaran supaya tidak dialami sama kalian. Yang pertama, calon diwajibkan untuk mendownload berkas. Kemudian setelah berkas itu didownload, diisi, dan itulah yang dibawa pada saat validasi. Dari beberapa hari ini berjalan, banyak yang belum mendownload barang itu. Jadi apa yang mau diperiksa kalau tidak ada barang itu? Nah, makanya download kemudian isi. Bagaimana cara pengisiannya? Sudah ada di video sebelumnya. Bagaimana cara mengisinya dengan benar? Atau kalian juga bisa melihat ke website rekrutmen. Di sana sudah disiapkan videonya. Jangan malas kalian untuk menonton video itu. Karena di situ nasib kalian pertama kali ditentukan. Ada juga calon yang belum mendownload sudah validasi. Setelah validasi, diperintahkan untuk mendownload, untuk mengisi. Besoknya dia datang lagi, belum mendownload dan belum mengisi. Ini salah siapa coba? Jadi, perhatikan petunjuk-petunjuk dari panitia, terutama dari agen yang mengurusi bagian administrasi. Kemudian kesalahan berikutnya, calon tidak mengisi sesuai dengan arahan. Banyak salah mengisi. Contoh, kalau kamu berdomisili di Surabaya, kemudian kamu mendaftarnya di Semarang, untuk tanda tangan lurah atau kepala desa, tanda tangannya dari Surabaya, bukan tanda tangan lurah yang di Semarang. Karena kamu belum pindah domisili, kecuali ya, kamu sudah pindah domisili dari Surabaya, kamu sudah membuat surat pindah ke Semarang, jadi posisimu ada di Semarang. Nah, itu tanda tangannya lurah yang di Semarang, itu tidak masalah. Tapi kalau kamu belum berpindah, belum ada surat pindahnya, berarti tanda tangannya kepala desa yang di Surabaya. Nah, ini banyak terjadi. Mungkin karena faktor waktu, jarak, dan biaya untuk kembali ke Surabaya, akhirnya calon menyepelekan hal ini, dan ini mengakibatkan gugur. Salah pengisian yang berikutnya adalah pengisian tanda tangan orang tua. Karena orang tuanya tidak ada di sini, dia menggunakan tanda tangan wali. Nah, di sini kesalahan yang banyak terjadi. Wali kalau dari pihak luar, misalkan ya, kamu mengambil wali dari contohnya anggota TNI yang ada di tempatmu sebagai wali. Karena orang tuamu jauh. Kalau permasalahannya seperti itu, harus ada surat perwalian yang diterbitkan oleh pengadilan. Jadi tidak sembarangan. Bukan semua orang bisa kita tunjuk sebagai wali. Harus ada surat dari pengadilan untuk pengangkatan wali. Nah, bagaimana caranya supaya tidak menggunakan pengadilan? Kalau kamu masih punya kakak atau masih punya paman, nah mereka lah yang tanda tangan untuk menggantikan orang tua.
Kalau orang tuanya sudah meninggal atau orang tuanya jauh, tidak ada di tempat. Bukan berarti karena untuk mencari gampangnya kalian mengotak-atik tanda tangan ini. Ya, ini sudah beberapa kali terjadi. Yang berikutnya masih mengenai domisili. Karena si calon ini tinggal di tempat lain, dia membuat KK tunggal. KK tunggal itu isinya ya dia sendiri. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang tuanya, tidak ada siapa-siapa. Mungkin dia merantau nih ceritanya. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi jangan kamu lakukan. Kesalahan berikutnya adalah pengisian SKCK. SKCK yang pertama sudah kedaluarsa. Ingat, SKCK itu berlaku hanya 6 bulan. Jadi kalau lebih dari 6 bulan itu udah tidak berlaku, kedaluarsa. Dan ini beberapa calon seperti itu. Yang kedua, SKCK-nya beda peruntukan. Kalau kamu mendaftar Tamtama, di situ tertulis untuk pendaftaran Tamtama TNI AD. Beberapa kasus yang ditemui itu masih pendaftaran CPNS. Ada yang pendaftaran Polri. Nah, ini langsung coret. Tidak lulus. Terakhir yang ditemui kesalahannya adalah berkas yang sudah disiapkan itu kan ada 5 map yang disiapkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau berkas ini tidak lengkap, usahakan map 1 itu lengkap, map 2 itu lengkap, map 3 itu lengkap. Jadi nanti kekurangannya itu dikumpulkan di map keempat atau map kelima, sehingga gampang ngeceknya. Ada kesempatan, dikasih kesempatan, lengkapin yang kurang itu. Nah, ini calon mau minterin panitia. Map 1 kurangnya A, map 2 kurangnya B, map 3 kurangnya C, map 4 kurangnya D. Jadi semua map tuh akhirnya kurang semua. Kurangnya berbeda-beda. Jadi itu menyusahkan panitia. Jadi waktu yang ada untuk administrasi ini jadinya panjang. Jadi waktu untuk memeriksa administrasi jadinya panjang, pagi sampai sore, karena calon mencoba-coba seperti ini. Nah, kita adakanlah kerjasama yang baik. Kalau kamu sebagai calon yang baik, lengkapin persyaratannya. Jadi pada saat pemeriksaan itu gampang. Nah, poin yang mau saya sampaikan adalah untuk kalian yang masih belum mendaftar online, segera daftar online. Kemudian berkas-berkasnya itu siapkan. Masih ada waktu sampai tanggal 4 April. Ini pelajaran senior-seniormu ini jadikan panduan supaya kamu tidak ulangi lagi. Jadi kalau tahap administrasi ini bisa dilewati, nah kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau sudah gugur di administrasi kan sayang. Pasti banyak di antara kalian yang sudah 4 kali, 5 kali, 6 kali mendaftar. Gugur karena tidak ada kemauan dari kalian untuk belajar, untuk mempersiapkan diri. Ingat, kesempatan kali ini sangat besar. Pembukaan pendaftaran calon Tamtama ini akan merekrut banyak orang. Jadi kemungkinan kamu masuk itu besar. Kalau di sini, di tempat saya perkirakan 1:5. Jadi kamu cukup mengalahkan 5 orang supaya kamu bisa masuk.
itu sangat-sangat kecil. Kalau kamu pernah nyoba daftar ke universitas, misalkan kamu mau nyoba ke ITB, itu 1:25, 1:30. Jadi harus mengalahkan, satu orang mengalahkan 30 orang. Jadi satu orang saingannya 30 orang. Nah, kalau kalian ini gampang, hanya bersaing 5 orang. Dan kemungkinan untuk masuk menjadi tamtama itu besar.